wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'allima al-ifadata wal istifadata wa tamassaka ala kitabillah wa sunnati rasulih. Wad'a ila al-huda wa dalala ala al-khair wa amradatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrabil darin amin. Kita lanjutkan kajian fikih pada kesempatan kali ini. Sekarang yang akan kita bahas adalah salat berjamaah. Salat berjamaah hukumnya apa? Nah? Salat jamaah apa hukumnya? Nah? Salat jamaah. Jamaah itu apa? Nanti kita bahas. Jamaah secara bahasa at-taifah, yaitu sekelompok, satu kelompok, itu jamaah secara bahasa. Sedangkan secara arti syarak, yaitu rabtu sholatil ma'mumi bi sholatil imam, yaitu sambungnya sholatnya makmum dengan sholatnya imam. Jadi kalau ada makmum, ada imam, kemudian sholat, itu namanya sholat berjamaah. Minimal berapa? Minimal 2 orang, makmum 1 dan imam 1. Minimal 2 orang. Apa keistimewaan sholat berjamaah? Ada beberapa keistimewaan sholat berjamaah. Yang pertama, diselamatkan dari siksa neraka. Yang pertama itu diselamatkan dari siksa neraka. Yang kedua, diselamatkan dari sifat munafik. Kalau orang pengen menghilangkan sifat munafik, maka salah satunya dengan cara mengistiqomahkan sholat berjamaah. Karena sifat munafik itu sangat berbahaya. Karena orang dia tidak jujur kepada dirinya sendiri. Di hadapannya si A ngomong ini, di hadapannya si B ngomong itu. Atau ketika sendiri dan ketika bersama orang lain tidak sama. Itu namanya juga munafik. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu justru akan ditempatkan di neraka yang paling bawah. Yang ketiga, qabulus shalah. Salatnya diterima. Kalau pengen ke salat kita diterima, itu ya caranya sangat gampang, salat berjamaah. Karena yang pertama kali dilihat oleh Allah itu adalah imamnya. Kalau imamnya itu bagus, salatnya bisa khusyuk, maka semua diterima oleh Allah. Makmumnya misalnya 1000, maka semuanya 1000 itu diterima oleh Allah. Kalau misalnya imamnya tidak bagus salatnya, artinya tidak khusyuk, kemudian ada satu saja makmumnya yang khusyuk, maka sholatnya juga diterima. Kalau kedua-duanya tidak ada yang khusyuk, maka Allah menilai dari kumpulnya mereka dalam satu tempat itu, sehingga kemudian sholatnya tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gampang kalau pengen diterima. Tapi kalau sholat sendirian masih 50-50, antara diterima dan tidak diterima. Kalau sah, kemungkinan yang sudah pernah ngaji kemungkinan sah. Tapi urusan diterima tidak diterima belum tentu. Yang keempat, maghfiratul dzunub, diampuni dosa-dosanya. Diampuni dosa-dosanya. Kemudian yang kelima, al-ajrul azim, mendapatkan pahala yang sangat agung. Berapa pahalanya? 27 derajat. Yang pasti antara satu salat jamaah dengan satu salat jamaah yang lain bisa jadi itu mendapatkan sama-sama 27, tapi 27-nya bisa jadi berbeda. Contoh misalnya orang salat jamaah cuma 2 orang, mendapatkan fadilah salat berjamaah. Ada salat orang berjamaah ini ada misalnya 1000 orang, ya jelas beda, 27-nya itu beda. Mungkin
kalau kita ukur dengan benda gitu, ini 27-nya itu seukuran kelereng. Kelereng 27, misalnya seperti itu. Yang sholat bersama 1000 orang itu ukurannya seukuran sebesar telur. Ya sama-sama 27. Tapi karena kualitasnya berbeda, maka 27-nya juga berbeda. Mendapatkan pahala yang sangat agung. Yang keenam, daf'ul waswasi wal hifdzu minasyaitan. Bisa menolak waswas dan menjaga dari setan. Karena disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya orang itu kalau sholat sendiri sama seperti kambing yang sendirian. Sangat dikhawatirkan dia akan dimakan oleh serigala. Beda dengan orang yang bergerombol dalam satu kelompok, maka serigalanya takut mau nerekam itu karena ada banyak temannya. Apalagi semakin banyak jamaahnya semakin takut. Maka serigala itu takut. Setan itu juga takut untuk menggoda. Dan biasanya sholat sendiri dengan sholat berjamaah itu was-wasnya itu memang sangat ketara. Coba, kita kan sudah pasti pernah sholat sendiri, juga pernah sholat berjamaah. Coba ketika sholat sendiri, urusan rakaat itu pasti sering lupa. Ini terutama rakaat yang sholat 4 rakaat kayak gitu, duhur, asar, isya. Kalau yang maghrib sama subuh kemungkinan jarang yang lupa-lupa itu. Rata-rata yang 4. Ini rakaat ketiga, rakaat keempat. Itu sering lupa. Tapi kalau sholat berjamaah, enggak. Aneh itu. Kalau sholat berjamaah enggak, tidak lupa. Itu salah satunya untuk menghilangkan was-was juga. Kalau orang sholat berjamaah. Afdalnya sholat berjamaah itu urutannya apa saja? Sholat berjamaah yang paling afdal itu urutannya apa saja? Yang pertama sholat jamaah, sholat Jumat. Jamaah, sholat Jumat itu menempati urutan pertama. Kemudian sholat jamaah subuh. Ini urutan sholat 5 waktu yang utama, yang paling besar pahalanya sholat subuh, apalagi dilakukan secara berjamaah. Subuh ini malesnya luar biasa. Apalagi subuhnya masih jam-jam 3:30 atau agak awal itu. Cek petang, cek gelap. Jamaah subuh yang paling pertama, yang paling afdol itu. Dan subuh ini juga yang paling afdol di antara hari-hari yang lain. Yang paling afdol adalah jamaah sholat subuh pada hari Jumat. Dalam sebuah hadis disebutkan, ma min sholatin afdalu min sholatil fajri yaumal jum'ati wa ma hasibtu man syahidaha minkum illa maghfura. Tidak ada sholat yang lebih afdal dibanding sholat fajar pada hari Jumat. Dan aku bersaksi bahwasanya orang yang melakukan sholat fajar pada hari Jumat, maka dia diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sholat subuh, urutan pertama setelah sholat Jumat. Kemudian sholat jamaah isya, itu afdolnya. Isya ini juga agak berat, makanya itu menempati urutan kedua, sholat jamaah isya ini. Semakin berat semakin besar pahalanya. Yang keempat, sholat jamaah asar. Asar ini juga agak berat. Waktunya masih baru pulang kerja, atau orang masih kerja asar. Yang kelima, sholat jamaah apa? Duhur. Itu rankingnya itu, urutan-urutan yang paling afdol.
Tapi semuanya afdal jika dilakukan secara berjamaah. Itu urutan-urutannya. Yang keenam, sholat jamaah maghrib. Kenapa kok menempati urutan terakhir? Karena paling gampang sholat jamaah maghrib itu. Ringan. Coba lihat sholat jamaah antara zuhur sampai subuh itu. Paling banyak jamaah apa? Maghrib. Mungkin salah satu alasannya karena orang itu sudah selesai beraktivitas. Jadi dia itu banyak kesempatan, banyak waktu yang cukup untuk digunakan sholat berjamaah maghrib. Tapi itu semakin ringan ya semakin kecil pahalanya. Yang paling berat ya sholat jamaah subuh. Dan kita sholat berjamaah itu juga ada banyak pelajaran. Salah satunya mengajari kita untuk saling mencintai kepada sesama, menambah persaudaraan. Terus juga mengajari kepada kita tentang aturan-aturan, kerapian dan seterusnya. Kemudian menambah tali silaturahim dan seterusnya. Jadi banyak fadilahnya orang sholat berjamaah di samping dia mendapatkan 27 derajat. Kemudian yang berikutnya hukum sholat berjamaah. Hukumnya sholat berjamaah itu apa? Tergantung. Tergantung hukumnya apa. Yang pertama fardu ain. Kok ada sholat jamaah fardu ain? Ya ada. Sholat apa? Sholat Jumat wajib. Kalau udah jamaah tidak bisa, harus berjamaah. Dan nanti ada bab tersendiri, bab sholat Jumat minimal berapa orang dianggap sebagai sholat berjamaah pada sholat Jumat. Itu sholat Jumat, hukumnya wajib sholat jamaah. Yang kedua, fardu kifayah. Ya, sholat 5 waktu itu fardu kifayah. Bagi siapa? Bagi orang yang sudah memenuhi syarat untuk sholat berjamaah dalam satu daerah. Kalau di situ ada yang sudah sholat berjamaah, maka yang lain sudah gugur. Itu namanya fardu kifayah. Kalau misalkan dalam satu desa tidak ada satupun yang sholat berjamaah, maka semuanya dosa. Fardu kifayah itu yang penting ada yang mewakili. Kalau sudah ada yang mewakili, maka hukumnya yang lain tidak berdosa. Contoh seperti salam juga. Saat menjawab salam hukumnya wajib bagi perorangan. Tapi kalau dalam satu kelompok, kalau sudah ada yang mewakili, maka yang lain juga tidak wajib. Tapi lebih bagus dijawab semuanya. Itu fardu kifayah. Untuk sholat 5 waktu itu hukumnya fardu kifayah. Yang ketiga, hukumnya sunnah. Sholat berjamaah hukumnya sunnah. Contohnya apa? Ini sudah lewat ini pembahasan. Hukumnya sunnah sholat berjamaah. Contohnya apa? Ya, untuk sholat-sholat sunnah yang disunahkan berjamaah. Contohnya sholat apa? Idul Fitri, Idul Adha, sholat istisqa, sholat minta hujan, dan lain-lain. Hukumnya sunnah itu sholat berjamaah, hukumnya sunnah, tidak wajib. Jadi sholat Idul Fitri, sholat sendirian juga boleh, tidak apa-apa. Kadang-kali dia masih mau mempertahankan kesendiriannya, dia juga sendiri sholat jamaah hari raya, sholat Id itu sendirian, sekalian mengenaskan. Tidak ada temannya. Yang keempat hukumnya mubah. Mubah itu apa artinya? Boleh. Untuk sholat yang apa? Sholat sunnah yang tidak disunahkan berjamaah. Contohnya apa? Sholat apa? Sholat rawatib, qobliyah, ba'diyah, sholat duha. Itu kan sholat yang tidak disunahkan berjamaah. Kalaupun dilakukan secara berjamaah, hukumnya mubah, boleh. Bukan sunnah ya. Hukumnya mubah, boleh. Tidak terikat pada dosa dan tidak dosa. Yang kelima, hukum sholat berjamaah. Jadi nanti kalau ada yang tanya, gimana hukumnya sholat berjamaah? Ya, tergantung.
Jangan langsung dijawab fardu kifayah karena perinciannya sangat banyak. Yang kelima, khilaful aula. Hukumnya khilaful aula. Khilaful aula itu menyalahi perkara yang lebih utama. Itu namanya khilaful aula. Contohnya gimana? Ada seorang imam sholat ada, sedangkan makmumnya sholat qadha. Maka itu juga sah sholat berjamaahnya. Imam sholat ada. Tahu sholat ada? Hah? Sholat ada itu yang sholat masih berada di dalam waktunya. Misalnya kita sholat duhur jam 1. Ada apa qadha? Ada. Ada apa qadha? Ada. Ada, bukan ada. Ada itu masih berada di dalam waktunya. Kemudian ada orang yang di belakangnya makmum tapi dia mengqadha sholat duhur yang kemarin. Bermakmum kepada orang yang sholat duhur ada. Bagaimana sholatnya? Sah. Tapi khilaful aula, menyalahi perkara yang lebih utama. Karena yang lebih utama itu ya ada bermakmum dengan ada itu. Bukan ada mengimami orang yang sholat qadha. Sebaliknya juga seperti itu. Kalau misalnya ada orang sholat qadha, misalkan kemarin punya hutang sholat duhur, kemudian nanti jam 1 atau jam 2 dia sholat qadha sendirian. Kemudian di belakangnya orang sholat duhur asli sekarang ini. Gimana sholatnya? Sah, hukumnya sholatnya sah. Tapi itu menyalahi yang utama. Tetap sah sholat jamaahnya tetap sah. Tapi menyalahi yang utama. Karena yang utama itu ya ada sama ada. Bukan ada sama qadha. Baik makmumnya maupun imamnya. Kalau ditanya masalah sah dan tidak sah, ya sah. Jadi gampang orang itu kalau pengen sholat berjamaah itu. Tidak usah tanya itu sholatnya sholat sunnah apa sholat wajib. Karena nanti pasti tetap boleh berjamaah. Yang keenam, hukum sholat berjamaah makruh. Oh, ada sholat berjamaah makruh. Pada saat kondisi bagaimana? Kenapa? Itu kan perorangan itu. Kalau orang sholat menahan kentut atau menahan buang air kecil, menahan buang air besar, hukumnya makruh. Ini kan sholat berjamaah yang ditanyakan. Hukumnya makruh jika imamnya adalah seorang yang fasik. Orang yang banyak melakukan dosa-dosa dijadikan imam. Atau orang yang suka melakukan perkara yang bid'ah. Itu hukum sholat berjamaahnya hukumnya makruh. Misalkan orang punya kebiasaan dia itu minum, tapi dia paham tentang sholat, tentang hukumnya sholat, dia dijadikan sebagai imam, maka bermakmum atau sholat berjamaah dengan orang seperti itu hukumnya makruh. Sholat jamaahnya tetap sah selama tidak melakukan hal-hal yang membatalkan sholat. Atau dia kebiasaannya itu goda perempuan di jalan-jalan misalkan, tapi dilakukan secara istiqomah, itu juga bagian dari fasik. Tapi kalau kadang-kadang itu bukan fasik. Itu juga ketika kita berjamaah dengan orang seperti itu hukumnya makruh. Ada juga sholat berjamaah itu hukumnya haram tapi sah, haram tapi sah. Contohnya gimana? Sholat jamaah dengan seseorang yang bukan muslim. Ini contohnya seperti ini. Kita sholat di tempat yang tidak jelas asal usulnya. Kalau di sini dicontohkan fi ardin maghsubah, dari tanah yang digosok. Artinya tidak menjadi hak milik secara sah. Misalkan kita ada satu tempat
di situ kita tidak tahu asal-usulnya, kemudian masih ada kemungkinan di situ tanahnya bermasalah misalkan, kita sholat di situ. Hukum sholatnya, sholat berjamaahnya hukumnya sah. Hanya saja hukumnya haram. Kalau sah, sah. Tapi dia berdosa. Haram hukumnya. Atau contoh yang kedua, kalau dia sholat berjamaah, maka waktunya akan keluar. Gimana contohnya? Mepet-mepet waktu. Saya nunggu ini, saya belum ke kamar mandi, saya buang air besar, saya ini nunggu tambah lama nanti keluar waktunya. Mending sholat sendirian. Kalau dikhawatirkan keluar waktunya. Apalagi yang ditunggu itu tidak pasti itu. Tidak kunjung keluar dari tempat persembunyian. Maka lebih baik sholat sendirian. Jangan ngotot, oh sholat jamaah lebih bagus. Iya, kalau dalam kondisi-kondisi normal. Ada juga haram dan tidak sah. Haram dan tidak sah. Contohnya gimana? Haram dan tidak sah. Hah? Misalnya sholat subuh dengan sholat gerhana, itu kan gerakannya beda. Yang antara gerakan makmum dengan gerakan imam itu beda, maka itu haram plus tidak sah. Tapi kalau gerakannya masih sama, ada rukuknya, kemudian ada itidalnya, ada sujudnya, gerakannya sama. Baik yang satunya sholat duhur, satunya sholat asar, ya sama, tetap boleh. Satunya sholat maghrib, satunya sholat isya, ya boleh, kan gerakannya sama. Tinggal nanti nambah. Kalau gerakannya sama itu tidak apa-apa. Tapi kalau gerakannya tidak sama, tidak diperbolehkan. Dan bahkan hukumnya haram. Bagaimana hukumnya sholat berjamaah di masjid? Lebih utama mana sholat berjamaah di masjid dengan sholat berjamaah di rumah bagi orang yang sudah punya keluarga? Ini kadang sering kali ditanyakan. Gimana hukumnya? Dia punya istri. Sebelum menikah dia istiqomah sholat berjamaah di masjid. Kemudian pada saat menikah dia tetap ingin sholat berjamaah di masjid. Gimana? Lebih utama mana? Sholat berjamaah di rumah apa sholat berjamaah di masjid? Sholat jamaah di masjid dulu, setelah pulang dari masjid ke rumah sholat jamaah. Ini di dalam kitab ini, kitab Syarah Al-Yaqutun Nafis, dijelaskan bahwasanya sholat berjamaah itu yang pertama memang lebih afdalnya di masjid dibanding di rumah. Kecuali dalam satu kondisi di mana kalau kita pergi ke masjid, maka yang di rumah itu tidak bisa sholat berjamaah. Maka yang afdal justru kita sholat di rumah. Ketika kita tinggal sholat jamaah di masjid, yang di rumah tidak bisa sholat berjamaah. Kecuali misalnya di rumah masih punya anak, misalnya bisa berjamaah dengan anaknya, atau masih ada keluarga-keluarga yang lain yang juga bisa diajak untuk sholat berjamaah, maka kita boleh pergi untuk sholat berjamaah di masjid, tidak apa-apa. Apalagi misalkan istrinya cantik, ya mending tidak usah diajak ke masjid, di rumah aja sholat berjamaah di rumah. Paham? Sekarang kita bahas sholat berjamaah dengan jumlah yang sangat banyak itu lebih afdal dibanding dengan jumlah yang sangat sedikit, kecuali ada beberapa pengecualian. Sholat jamaah, kalau jamaahnya banyak itu lebih afdal dibanding yang sedikit. Tapi ini ada beberapa pengecualian, yang sedikit justru lebih afdal dibanding yang banyak.
Apa pengecualiannya? Harus dikasih pengecualian itu ya. Yang pertama, idza kanatil jama'atu al-qalilatu tata'attalu bighiyabihi. Jika jamaah yang sedikit tidak akan sholat berjamaah ketika ditinggal sama itu imamnya itu. Jadi dia termasuk orang penting. Kalau dia tidak yang jadi imam, maka yang lain tidak mau sholat berjamaah. Maka lebih baik sholat yang sedikit itu dengan jamaah yang sedikit dibanding kita sholat ke masjid. Paham contohnya? Misalnya ada seorang ustadzah itu, biasanya sholat berjamaah dengan 5 orang, misalnya. Kemudian 5 orang ini tidak mau diimami oleh siapapun, harus sama ustadzah itu, misalnya. Kemudian ustadzahnya ini lebih mementingkan, saya mending sholat berjamaah di jamaah yang lebih banyak jamaahnya dibanding yang ini cuma sedikit. Tapi menjadikan yang ini nanti tidak sholat berjamaah, maka lebih baik sholat berjamaah dengan jamaah yang sedikit dibanding kita memilih sholat berjamaah dengan makmum yang banyak. Paham? Udah paham? Atau contoh yang lain, dia pemegang kunci masjid. Misalnya, kalau dia tidak datang, akhirnya masjidnya tidak ada sholat jamaah, maka dia wajib untuk datang ke masjid. Yang kedua, idza kana imamul jama'atil kasirati fasiqon. Jamaahnya banyak tapi yang jadi imam fasik. Fasik itu orang yang melakukan dosa besar atau dosa kecil tapi dilakukan secara terus menerus. Sholat di masjid, imamnya sekitar 100, tapi yang jadi makmumnya sekitar 100, yang jadi imam fasik. Lebih baik kita sholat di rumah, walaupun makmumnya cuma 2 orang atau 3 orang, tapi yang jadi imam tidak fasik, tidak terbiasa melakukan dosa besar atau dosa kecil yang dilakukan secara terus menerus. Lebih baik yang sedikit. Yang afdal justru yang lebih sedikit. Lalu dicatat di situ pengecualian ini ya. Secara umum yang banyak tadi itu kan lebih afdal. Kalau jumlahnya banyak lebih afdal. Tapi ini contoh-contoh yang sedikit justru lebih afdal. Contoh yang sedikit tapi lebih afdal. Contoh yang berikutnya, jika imamnya dari jamaah yang banyak itu tidak sesuai dengan madhab kita. Misalnya imamnya madhab Hanafi. Maka jika ada sholat jamaah yang lain yang jumlah makmumnya lebih sedikit dan imamnya madhab Syafi'i, itu jauh lebih bagus, jauh lebih afdal. Ketika beda madhab. Kecuali kalau kita tidak ikut sholat jamaah yang di situ, kita tidak bisa sholat jamaah. Ya lebih baik sholat jamaah. Masih ada pilihan yang lain tadi itu contohnya. Contoh yang berikutnya, kalau imam dengan jamaah yang banyak itu, imamnya terlalu cepat bacanya, sedangkan makmumnya sangat pelan, sampai tidak sempat untuk baca Fatihah. Maka cari imam walaupun jamaahnya sedikit, makmumnya sedikit, tapi bacaannya tidak terlalu cepat, sehingga kita sempat untuk baca surat Al-Fatihah. Contohnya gini, di masjid, rata-rata jamaah di masjid dengan di mushola lebih banyak mana? Masjid ya. Masjid, tapi imamnya kebetulan yang jadi imam itu bacanya cepat. Kalau bis kayak patas, cepat. Sedangkan di musola itu Ustadz TPQ, ngaji TPQ, guru TPQ, bacanya pelan, sahdu, iya, tenang gitu. Tapi jamaahnya cuma 3-4, lebih baik milih yang 3-4 itu.
walaupun dengan jumlah yang sedikit jamaahnya dibanding yang di masjid itu. Ini tentang afdal ya, bukan masalah sah tidak sah ya. Perlu digarisbawahi, ini masalah afdal dan tidak afdal. Bukan masalah sah dan tidak sah, sama-sama sahnya. Yang berikutnya contohnya, idza kanatil jama'atul qalilatu tusalli fi waqtil fadilah. Jika jamaah yang sedikit itu salat berjamaahnya di waktu yang utama. Contohnya seperti ini. Salat dengan waktu yang utama itu di awal waktu. Di awal waktu. Misalnya zuhur jam 12 misalkan. Kemudian ada salat berjamaah, jumlahnya cuma 3 orang. 1 imam, 2 makmum. Tapi jamaahnya di awal waktu. Kita tahu informasi bahwa nanti ada salat berjamaah. Tapi waktunya jam setengah 3. Belum habis waktu asar. Jamaahnya banyak, ribuan. Maka kita lebih memilih yang sedikit. Karena apa? Karena dilakukan di waktu yang mulia. Walaupun yang tadi setengah 3 itu masih belum keluar dari waktunya, tapi kita mestinya lebih memilih yang jamaahnya sedikit karena dilakukan di waktu yang mulia. Paham? Yang berikutnya contohnya, jika jamaah yang sedikit melakukan sholat berjamaah di bumi yang tidak ada keraguan-raguan, artinya tidak ada syubhat di dalam tanah itu, maka kita lebih afdol untuk mengikuti jamaah yang sedikit dibanding kita mengikuti jamaah yang banyak tapi tempatnya tidak jelas, tempat sholat berjamaahnya tidak jelas, asal usulnya tidak jelas, ini bangunnya dari mana dananya. Tapi yang sendiri itu, yang sholat dengan jumlah yang sedikit itu dananya sudah jelas, misalkan sumbangan dari masyarakat, dari ini dan itu, maka lebih bagus yang seperti itu. Itu terkait dengan sholat berjamaah. Yang pertama tadi pengertian sholat berjamaah, kemudian faedah atau manfaat sholat berjamaah, kemudian hukum sholat berjamaah, dan sholat jamaah apa saja yang lebih afdal urutan-urutannya. Setelah itu kemudian jamaah yang sedikit kadang-kadang bisa lebih afdal dibanding sholat jamaah yang banyak. Ada beberapa contoh itu. Dan insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas syarat sahnya berjamaah. Ini penting karena kita kadang tidak tahu tentang hukum berjamaah karena ketentuannya beda dengan sholat sendiri. Sholat jamaah itu ketentuannya beda dengan sholat sendiri. Nanti kita akan bahas tentang syarat sahnya berjamaah. Kemudian juga kita akan bahas pembahasan yang lain yang terkait dengan sholat berjamaah. Dari sini ada yang mau tanya, silakan. Ya, silakan. Sebagian keterangan itu menyebutkan sama, hanya beda istilah saja. Sholat sunnah fajar dengan sholat qobliyah subuh, sebagian pendapat mengatakan sama, sebagian pendapat yang lain mengatakan beda. Tapi lebih banyak yang mengatakan itu sama, cuma beda istilah saja. Kalau sholat sunnah fajar itu lebih pakai istilah hadis. Seperti hadis raqatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dan di dalam hadis tidak ada istilah salat qobliyah ba'diyah, tidak ada. Pasti nanti 4 rakaat sebelum zuhur gitu. 4 rakaat sebelum asar. Istilahnya pakai qobla seperti itu, tidak ada istilah khusus qobliyah atau ba'diyah, tidak ada. Jadi kita ada muncul istilah qobliyah subuh ya karena dilakukan sebelum subuh. Kalau istilah sholat sunnah fajar ya karena dilakukan pada waktu fajar. Jadi hanya sekedar perbedaan istilah saja, tapi hakikatnya sama. Sholatnya sama. Sholat qobliyah itu yang sering kita kenal, sholat qobliyah subuh itu. Sholat sunnah fajar ya itu. Sholat qobliyah subuh. Ada yang lain yang mau tanya?
Tidak ada. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Dan semoga apa yang kita pelajari pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim.